Coba pikirkan ini sebentar. Kamu bisa mengirim pesan ke seseorang di ujung dunia lain, dan dia menerimanya dalam waktu kurang dari 1 detik. Kamu bisa melakukan panggilan video dengan seseorang di London, di Tokyo, di Sao Paulo, seolah-olah dia duduk di ruangan yang sama denganmu. Kamu bisa menonton siaran langsung dari belahan bumi yang berjarak ribuan kilometer tanpa jeda yang berarti. Dunia kita sudah terhubung sepenuhnya. Informasi bergerak nyaris tanpa batas. Tapi, coba kirim uang ke negara lain. Tiba-tiba semuanya berubah. Prosesnya lebih lambat, lebih mahal. Kadang kamu bahkan tidak tahu di mana sebenarnya uangmu berada selama proses itu terjadi. Kenapa? Kalau internet bisa menghubungkan miliaran orang dalam hitungan detik, kenapa uang masih belum bisa bergerak sebagai satu sistem global? Itu pertanyaan yang akan kita jawab hari ini, bukan dengan definisi, bukan dengan daftar istilah, tapi dengan mengikuti jejaknya, selangkah demi selangkah sampai ke akar masalahnya. Ini bukan cerita tentang Swift, bukan tentang stablecoin, juga bukan tentang CBDC atau blockchain. Ini cerita tentang kenapa uang dunia masih bergerak lewat sistem yang terpecah-pecah. Bayangkan seseorang pekerja Indonesia di luar negeri. Ia baru saja menyelesaikan sebulan kerja keras dan mentransfer sebagian gajinya untuk keluarganya di kampung halaman. Ia membuka aplikasi, mengetik nominal, kemudian menekan kirim, dan kemudian menunggu. Bandingkan dengan apa yang baru saja ia lakukan 10 menit sebelumnya. Ia mengirim pesan suara ke ibunya lewat WhatsApp yang sampai seketika itu juga. Kenapa mengirim uang butuh waktu lebih lama daripada mengirim pesan suara? Ini bukan cuma dialami pekerja migran. Seorang pelaku UMKM yang mulai menjual produknya ke luar negeri, menunggu dana ekspornya cair, kadang berhari-hari. Seorang mahasiswa yang membayar biaya kuliah di negara lain harus was-was apakah transfernya akan sampai tepat waktu, atau justru terpotong biaya yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Kita hidup di dunia yang katanya sudah terhubung. Tapi anehnya, uang, sesuatu yang seharusnya jadi hal paling mendasar dalam ekonomi global, justru bergerak seperti masih di masa lalu. Lambat, mahal, tidak selalu transparan, dan melibatkan banyak sekali pihak-pihak yang tidak pernah kamu lihat. Ini paradoksnya. Dan paradoks inilah yang akan kita bongkar. Pertanyaan sederhana, kenapa uang tidak bergerak seperti internet? Kita belum akan menjawabnya sekarang. Tapi mari kita mulai mencari tahu. Untuk memahami kenapa uang bergerak selambat ini, kita perlu mengikuti jejaknya, bukan lewat teori, tapi lewat perjalanan satu transaksi yang sesungguhnya. Mari kita ikuti transfer sederhana. Uang dikirim dari sebuah bank di satu negara menuju sebuah bank di negara lain. Yang mungkin kamu bayangkan, uang itu langsung berpindah, seperti
data yang mengalir lewat internet. Tapi yang sebenarnya terjadi jauh lebih rumit. Bank pengirim ternyata hampir tidak pernah punya hubungan langsung dengan bank penerima di negara tujuan. Supaya uang bisa sampai, dibutuhkan rantai bank perantara yang disebut koresponden bank. Bank-bank ini saling menyimpan rekening satu sama lain yang dikenal sebagai rekening nostro dan postro untuk memungkinkan dana berpindah lintas batas tanpa harus membangun hubungan langsung dengan setiap bank di dunia. Lalu ada lapisan lain. Pesan yang memberitahu bank tujuan bahwa dana sedang dalam perjalanan. Disinilah nama yang sering kamu dengar muncul, SWIFT. Tapi ini yang menarik. SWIFT tidak pernah benar-benar memindahkan uangmu. Yang dilakukannya cuma mengirim pesan, instruksi antar bank. Uangnya sendiri berpindah lewat jalur yang sama sekali berbeda, lewat likuiditas yang sudah tersedia di rekening koresponden itu. Lalu diselesaikan lewat proses yang disebut settlement. Jadi, kalau SWIFT bukannya memindahkan uang, siapa sebenarnya yang melakukannya? Jawabannya, tidak ada satu pihak tunggal. Yang ada adalah jaringan bank, jaringan pesan, kemudian likuiditas yang harus disiapkan di banyak tempat sekaligus. Lalu ada proses settlement dan regulasi yang berbeda di setiap negara yang dilewati. Semakin jauh kita menelusuri, semakin jelas pembayaran lintas negara bukan satu proses tunggal. Ia adalah rangkaian proses-proses yang masing-masing punya aturan, kecepatan, dan keterbatasannya sendiri. Kompleksitas ini bukan berasal dari satu teknologi yang buruk. Ia berasal dari hubungan antar banyak komponen yang harus saling bekerja sama setiap kali satu transaksi itu terjadi. Kalau sistem ini sudah serumit ini sejak awal, kenapa tidak ada yang memperbaikinya? Sebenarnya sudah berkali-kali. Koresponden banking sendiri lahir sebagai suatu jawaban atas salah satu masalah dasar, yaitu bagaimana caranya bank di satu negara bisa mempercayai bank di negara lain tanpa harus membangun hubungan langsung dengan seluruh bank di dunia. Solusi ini memperluas akses, membuat pembayaran lintas negara mungkin terjadi sama sekali. Tapi begitu jaringan bank tumbuh semakin luas, muncul masalah baru. Bagaimana semua bank ini bisa saling berkomunikasi dengan format dan bahasa yang sama? Disinilah SWIFT masuk, menstandarkan cara bank mengirim instruksi pembayaran ke seluruh dunia. Masalah komunikasi sudah terpecahkan. Tapi ingat, komunikasi bukan berarti perpindahan uang. SWIFT menyelesaikan satu lapisan masalah, bukan semuanya. Bertahun-tahun kemudian, muncul gelombang baru, instant payment, yaitu sistem pembayaran domestik yang membuat transfer dalam satu negara jadi hampir seketika itu juga. Lalu
stablecoin. Representasi nilai digital yang bisa berpindah lewat jaringan blockchain. Jauh lebih cepat dari sistem perbankan tradisional. Menarik bukan? Kalau stablecoin sudah jauh lebih cepat, kenapa dunia masih memakai bank? Karena kecepatan teknis hanyalah satu bagian dari satu persoalan. Stablecoin tetap harus berhubungan dengan regulasi yang berbeda-beda di setiap negara, dengan likuiditas yang harus tersedia, dan dengan institusi-institusi yang sudah jauh lebih dulu ada. Ia mengurangi satu friksi, tapi tidak menghapus seluruh sistem yang mengelilinginya. Lalu datang konsep interoperabilitas, yaitu upaya menghubungkan berbagai sistem pembayaran yang tadinya berjalan sendiri-sendiri supaya bisa berbicara satu sama lainnya. Perhatikan polanya. Koresponden banking memperluas akses. SWIFT menstandarkan komunikasi. Instant payment mempercepat transaksi domestik. Stablecoin menghadirkan representasi nilai digital. Interoperabilitas mencoba menghubungkan keseluruhannya. Setiap inovasi ini bukan pemenang yang mengalahkan yang sebelumnya. Masing-masing menyelesaikan satu lapisan masalah, lalu membuka tantangan baru di lapisan berikutnya. Kalau begitu pertanyaannya, kalau setiap inovasi terus memperbaiki sistem, kenapa ada fragmentasi? Inilah titik baliknya. Selama ini kita melihat koresponden banking, SWIFT, stablecoin, instant payment, dan interoperabilitas sebagai hal yang terpisah-pisah. Tapi kalau kita menyusun semuanya berdampingan, maka satu pola besar mulai terlihat. Setiap solusi yang muncul mengurangi satu bentuk fragmentasi tertentu. Tapi di saat yang sama, ia juga menciptakan kebutuhan koordinasi yang baru. Koresponden banking mengurangi fragmentasi akses, tapi menciptakan kebutuhan koordinasi likuiditas antar bank. SWIFT mengurangi fragmentasi komunikasi, tapi tidak menyentuh fragmentasi settlement. Stablecoin mengurangi fragmentasi kecepatan, tapi menciptakan kebutuhan koordinasi regulasi lintas yurisdiksi. Interoperabilitas mencoba menjembatani semuanya, tapi ia sendiri membutuhkan standar dan kepercayaan baru antar sistem yang berbeda. Dan ternyata fragmentasi bukan sebuah kegagalan desain. Ia konsekuensi alami dari bagaimana sistem keuangan global itu tumbuh. Setiap negara membangun infrastrukturnya sendiri dengan regulasi sendiri dan kebutuhan sendiri, dan pada waktu yang berbeda-beda juga. Tidak ada satu pihak yang salah di sini. Tidak ada satu institusi yang harus disalahkan. Yang ada adalah dunia yang berkembang secara tidak seragam, dan sistem keuangannya mengikuti pola yang sama. Kalau fragmentasi memang tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, apa langkah berikutnya? Selama abad ke-20, tantangan terbesar dunia keuangan adalah konektivitas. Bagaimana caranya menghubungkan satu bank dengan bank lain, satu negara dengan negara lain,
satu sistem dengan sistem lainnya. Tantangan itu sebagian besar sudah terjawab karena dunia sudah terhubung. Tapi tantangan abad ke-21 ternyata berbeda. Bukan lagi soal menciptakan jaringan, melainkan soal bagaimana ribuan jaringan yang sudah ada dengan aturan dan teknologi serta kepentingan masing-masing bisa bekerja sama. Inilah yang sering disebut sebagai financial orchestration. Bukan sebuah produk, bukan sebuah teknologi tunggal yang akan menyelesaikan semuanya, melainkan sebuah cara berpikir, cara memahami mengapa hampir seluruh upaya reformasi pembayaran modern hari ini, entah itu proyek penghubung sistem pembayaran instan antar negara atau standar data pembayaran global, semuanya mengarah ke satu titik yang sama, yaitu koordinasi. Mungkin uang memang tidak pernah dirancang untuk bergerak lewat satu sistem global tunggal. Yang sedang dibangun dunia hari ini adalah kemampuan agar ribuan sistem yang berbeda bisa bekerja sama tanpa harus melebur menjadi satu. Jadi, mari kita kembali ke pertanyaan di awal tadi. Kenapa uang tidak bergerak seperti internet? Jawabannya, bukan karena teknologinya yang kurang canggih. Bukan karena ada satu pihak yang gagal membangun sistem yang lebih baik. Jawaban lainnya, karena dunia tidak pernah membangun satu sistem keuangan global. Yang berkembang adalah banyak sistem dibangun oleh banyak negara untuk banyak kebutuhan yang berbeda pada waktu yang berbeda-beda pula. Selama puluhan tahun, dunia berusaha membuat uang bergerak lebih cepat. Mungkin tantangan berikutnya bukan lagi soal kecepatan. Mungkin tantangan sesungguhnya adalah bagaimana ribuan sistem yang berbeda ini bisa bergerak sebagai satu ekosistem tanpa kehilangan keberagamannya. Sistem keuangan global tidak gagal karena kekurangan teknologi. Ia menjadi kompleks karena tumbuh lewat banyak institusi, regulasi, dan jaringan yang berkembang secara independen. Dan mungkin tantangan terbesar masa depan bukan lagi menciptakan satu sistem baru, tetapi membangun kemampuan untuk mengordinasikan sistem-sistem yang sudah ada. Kalau koordinasi memang jadi tantangan berikutnya, bagaimana sebenarnya dunia mulai membangunnya? Itu yang akan kita bongkar di episode selanjutnya.